Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang lempeng dan tektonik lempeng. Berikut adalah video penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik lempeng bumi. Jadi kan di subbab sebelumnya telah dijelaskan ya, di pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa ternyata lapisan bumi itu ada 3. Ada kerak bumi, ada mantel bumi, dan juga ada inti bumi. Nah, di sini nanti ada yang namanya litosfer. Nah, litosfer itu letaknya ada di kerak bumi, dan di bagian luar mantel bumi itu ada yang namanya astenosfer. Jadi posisinya astenosfer itu ada di bawahnya litosfer. Nah, yang pertama ada teori tektonik lempeng. Jadi teori tektonik lempeng ini diungkapkan pertama kali oleh Alfred Walter Wegener, yaitu ahli meteorologi dan geologi dari Jerman, teman-teman. Diungkapkan pada sekitar abad 20-an dalam bukunya The Origin of Continent and Ocean. Tetapi ketika itu teori ini mengalami banyak penolakan. Dan baru pada 1950 sampai 1960-an muncul berbagai bukti yang mendukung teori ini. Sehingga pada tahun 1968 barulah teori ini diakui oleh para ahli dan disebut sebagai teori tektonik lempeng atau plate tektonik. Nah, teori tektonik lempeng ini menyatakan bahwa benua yang padat ini sesungguhnya tuh terapung dan bergerak di atas massa yang lembek dan disebut sebagai continent drift. Kemudian dalam teori ini juga disebutkan bahwa kerak bumi itu tidak bersifat permanen, melainkan bisa bergerak secara mengapung. Selanjutnya masuk ke tektonik lempeng. Jadi ternyata teori tektonik lempeng tadi membagi bagian luar bumi itu menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan litosfer dan juga astenosfer. Nah, teman-teman bisa amati gambar ini ya yang muncul di slide ini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tepi lempeng. Ada 3 ya, ada tepi konstruktif, destruktif, dan juga konservatif. Yang pertama ada tepi konstruktif. Nah, kalau tepi konstruktif itu sesuai dengan lokasi punggung tengah lautan. Nah, punggung tengah lautan itu merupakan jalur di mana sepanjang jalur itu terdapat 2 lempeng yang bergerak saling menjauh, sehingga kedua lempeng itu tidak terpisah karena di belakangnya itu akan terbentuk kerak lempeng baru secara kontinu. Selanjutnya ada tepi destruktif. Kalau tepi destruktif itu 2 lempeng ini akan bertumbukan. Jadi satu lempeng di bawah tepi lempeng yang lain dengan sudut kira-kira 45 derajat. Nah, misalnya lempeng samudra itu biasanya menujam di bawah tepi lempeng benua. Hal ini karena lempeng benua itu lebih tebal dan mengalami gaya angkat yang lebih besar. Jadi kalau secara geografis, lokasi lempeng samudra itu sesuai dengan palung lautan. Dan yang ketiga yaitu tepi konservatif, di mana tepi konservatif itu merupakan tepi yang tidak mengalami penambahan maupun pengurangan luas permukaan. Kemudian berdasarkan ciri-cirinya, lempeng bumi itu ada 2, ada lempeng samudra sama lempeng benua. Kalau lempeng samudra itu berada di bawah laut, kemudian terdiri atas silikon dan magnesium, ketebalannya itu berkisar 5-10 km. Sifatnya itu akan lebih padat karena memiliki jumlah silikon yang lebih banyak. Dan ini tuh biasanya disebut sebagai kerak samudra juga. Kemudian yang kedua ada lempeng benua, ada lapisan silikonnya juga dan aluminium, ketebalannya itu sekitar 30-50 km. Kemudian kandungan silikonnya ini tuh lebih sedikit dan lebih banyak material beratnya, sehingga sifatnya itu lebih padat dan bisa digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Kemudian lempeng benua ini tempatnya juga ada di atas permukaan laut. Lempeng benua ini biasa juga disebut sebagai kerak benua atau kerak sial. Dan ini gambaran dari jenis 3 lempeng tadi, dan juga ada tepi samudra dan tepi benua. Teori tektonik lempeng itu diungkapkan oleh ahli meteorologi dan geologi dari Jerman, yaitu Alfred Walter Wegener dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans. Teori Alfred menyatakan bahwa benua yang padat ini sesungguhnya terapung dan bergerak di atas massa yang lembek yang disebut continent drift. Dalam teori ini disebutkan bahwa kerak bumi tidaklah bersifat permanen, melainkan bergerak secara mengapung. Teori ini muncul pada abad 20-an. Awalnya teori ini banyak ditolak oleh para ahli.
Namun pada periode 1950 sampai 1960 teori ini mulai muncul berbagai bukti. Kemudian pada tahun 1968 teori ini berhasil diterima oleh para ahli secara luas dengan nama teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori tektonik lempeng, kerak bumi ini merupakan lempengan-lempengan besar yang seolah mengapung dan bergerak pada lapisan inti bumi yang lebih cair. Teori tektonik lempeng, berdasarkan jenis pergerakannya, batas-batas lempeng dibedakan menjadi 3, yaitu batas divergen, batas konvergen, dan transform. Yang pertama, batas divergen. Batas divergen merupakan tempat lempeng bergerak saling menjauh, mengakibatkan naiknya material dari mantel bumi dan membentuk lantai samudra baru yang luas. Contohnya Mid-Oceanic Ridges yang berada di dasar Samudra Atlantik. Seperti pada gambar ini, awalnya itu datar, lalu karena terjadinya batas divergen, maka antara yang kanan dan kiri itu saling menjauh, sehingga dari bawah muncullah material baru. Selanjutnya yaitu batas konvergen. Batas konvergen merupakan tempat lempeng yang bergerak saling mendekati, yang mengakibatkan salah satu lempeng masuk ke dalam mantel bumi dan berada di bawah lempeng lainnya. Seperti gambar ini, awalnya itu datar, lalu karena saling mendekati, maka salah satunya ditunjam sehingga menuju ke bawah dan satunya berada di atasnya. Nah, batas konvergen sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu subduksi, abduksi, dan collision. Subduksi adalah lempeng benua dengan lempeng samudra. Jadi subduksi itu terjadi pada lempeng benua dengan lempeng samudra. Pada peristiwa subduksi ini, lempeng samudra menunjam ke bawah dengan sudut 45 derajat atau lebih, menyusup di bawah lempeng benua. Yang kedua, abduksi. Abduksi adalah kenampakan di mana kerak benua menunjam di bawah kerak samudra. Yang ketiga, collision. Collision adalah lempeng benua bertemu dengan lempeng benua. Jadi berbeda ya dengan tadi. Kalau subduksi itu lempeng samudra menunjam ke bawah, kalau abduksi lempeng kerak benua menunjam ke bawah, menunjam di bawah kerak samudra. Sedang collision itu benua, lempeng benua bertemu dengan lempeng benua. Kedua lempeng benua tersebut tidak ada yang tertunjam karena keduanya memiliki massa yang sama. Hal ini mengakibatkan pembentukan pegunungan lipatan yang biasanya sangat tinggi. Dan yang ketiga, pembagian yang ketiga yaitu batas patahan transform. Batas patahan transform merupakan tempat lempeng saling bergesekan tanpa mengakibatkan penghancuran pada lapisan litosfer. Bukti dari transform adalah batuan basal baru yang selalu muncul di pematang tengah samudra. Batuan basal yang terbentuk memiliki pola pembalikan magnetik yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat basal membeku, mineral akan merekam pola magnetik untuk magnet bumi saat itu, yang membuktikan terjadinya pemekaran samudra. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Awalnya itu datar, lalu terjadinya transform sehingga yang atas dan yang bawah itu bergesekan, saling bergesekan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dan menjadi titik pertemuan 3 lempeng besar bumi, sehingga sering menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanik gunung berapi.
Gempa yang disebabkan oleh tektonik lempeng atau pergerakan lempeng bumi disebut dengan gempa tektonik. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi memiliki ciri berkala dan berulang, artinya gempa bumi yang terjadi di suatu daerah akan terjadi lagi di masa yang akan datang dalam periode waktu tertentu. Pengulangan gempa bumi disebut dengan earthquake cycle. Dalam satu gempa bumi terjadi beberapa fase. Yang pertama, interseismik, yaitu tahapan awal terjadinya gempa bumi, tahapan preseismik, yaitu tahapan sesaat sebelum terjadinya gempa bumi, tahapan koseismik, yaitu tahapan ketika terjadi gempa bumi, tahapan aftersleep, yaitu tahapan ketika sisa-sisa energi terlepaskan melalui gempa susulan. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan postseismik adalah tahapan ketika sisa-sisa energi terlepaskan secara perlahan dalam kurun waktu tertentu. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan terjadinya tsunami. Hal tersebut dikarenakan Indonesia termasuk daerah cakupan Ring of Fire. Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi. Tsunami merupakan bencana ikutan dari gempa bumi yang akan terjadi apabila pusat gempa berada di dasar laut. Sebenarnya, tsunami adalah versi besar dari ombak biasa di laut. Perbedaannya terletak pada asal energinya. Jika ombak biasa, energi berasal dari angin. Karena angin hanya mempengaruhi permukaan, maka hanya terjadi ombak kecil. Sedangkan tsunami disebabkan oleh energi dari dasar laut, seperti letusan gunung berapi, pergerakan tanah, atau gempa bumi di dasar laut. Energi dari gempa bumi di dasar laut akan disalurkan ke atas sehingga terjadi ombak yang tingginya melebihi dari ombak biasanya. Namun karena adanya gaya gravitasi menyebabkan ombak yang tinggi tadi dihempaskan secara horizontal dengan kecepatan 800 km per jam. Tsunami yang terjadi jauh dari tepi laut atau pantai hampir tidak bisa terdeteksi. Seperti yang kita ketahui, semakin ke tepi, air laut akan semakin sedikit. Hal inilah yang menyebabkan energi yang besar tadi terkompresi, sehingga kecepatan tsunami berkurang, namun tingginya bertambah hingga 100 kaki, dan terjadilah tsunami. Nah, itu tadi penjelasan tentang lempeng, tektonik lempeng, dan akibat dari tektonik lempeng. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.